Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lilis Muspiro dengan NIM 220110, kelas RC1 Manajemen Bisnis, mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi dalam Bisnis, dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SEMM-CTMP. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat membangun kepercayaan. Hakikat membangun kepercayaan dalam berwirausaha adalah pertama, modal sosial dan modal kepercayaan. Ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan kewirausahaan. Definisi modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi menjadi tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi untuk membangun kepercayaan ada sumbernya dalam berinteraksi sosial. Pengusaha selalu mengarahkan perjalanan suksesnya diawali dengan membangun kepercayaan relasi. Ada 6 cara untuk membangun bisnis. Yang pertama, percaya pada orang lain, komunikasi yang baik, hubungan saling menguntungkan, tanggung jawab, menghargai waktu orang lain, dan jangan pernah berbohong. Cara menjadi wirausaha sukses. Yang pertama, berpikir positif dan bersikap jujur, percaya diri dan disiplin, kreatif dan inovatif, berjiwa memimpin dan memotivasi. Tips menjadi wirausaha. Memiliki modal agar bisnis dapat berjalan dengan lancar, mampu melihat peluang bisnis agar tidak mengambil langkah yang salah, dan memiliki mental pengusaha. Apa itu hukum bisnis? Hukum bisnis adalah sekumpulan aturan yang mengatur kegiatan bisnis supaya berjalan sesuai koridor yang ditetapkan. Apa saja sih tujuan dan hukum bisnis? Yang pertama, menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar agar lancar dan efisien. Yang kedua, melindungi macam-macam usaha dari yang skalanya kecil hingga besar. Yang ketiga, membangun perbaikan sistem keuangan dan perbankan. Dan terakhir, memberikan proteksi kepada pelaku di bidang ekonomi. Apa saja prinsip dalam hukum bisnis? Yang pertama, prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Contoh penerapannya di bidang pengkreditan, di sektor ikatan bisnis, dan di hukum perjanjian. Selanjutnya membahas tema digital marketing. Apa sih marketing itu? Marketing adalah bagian dari perusahaan yang memiliki peran cukup penting, dan definisi digital marketing adalah metode pemasaran produk atau jasa dengan menggunakan media digital dan juga internet. Strategi digital marketing, search engine optimization, pay-per-click, content marketing, social media marketing, evidence marketing, dan native advertising. Jenis digital marketing. Yang pertama, website. Yang kedua, search engine marketing. Yang ketiga, social media marketing. Yang keempat, online advertising. Yang kelima, email marketing. Dan terakhir, paid marketing. Kelebihan digital marketing kepada marketing konvensional. Yang pertama, membangun nama brand dengan baik, jangkauannya yang lebih luas, meminimalisir pengeluaran dan efektif. Selanjutnya, pembahasan manajemen pengendalian. Unsur-unsur manajemen pengendalian. Yang pertama, detektor, selektor, efektor, dan komunikator. Untuk tahap-tahapannya atau prosesnya yaitu pemrograman atau programming, penganggaran atau budgeting, operasional atau akuntansi, laporan, dan analisis. Prinsip bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran, prinsip otonomi, prinsip saling menguntungkan, prinsip keadilan, dan prinsip integritas moral. Ada 4 cara mempertahankan kewirausahaan. Yang pertama, inovasi produk berdasarkan kebutuhan, tetap perhatikan standar kualitas produk, memaksimalkan layanan pengiriman di hari yang sama, memanfaatkan e-commerce dan fitur-fiturnya.
Mengapa analisis pesaing itu penting? Untuk bisnis, suatu analisis pesaing merupakan suatu riset strategis. Artinya, kegiatannya harus menganalisis serta mengumpulkan data-data mengenai pesaing suatu bisnis. Cara melakukan analisis pesaing apa saja? Yang pertama, identifikasi kompetitor besar di bisnismu. Yang kedua, kenali dan pahami konten yang dipublikasikan oleh pesaing. Yang ketiga, identifikasi market positioning pesaing. Yang keempat, analisis pengalaman dan kepuasan konsumen. Dan terakhir, melakukan identifikasi yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, pembahasan analisis SWOT. Inovasi produk berdasarkan contoh analisis peluang dengan SWOT pada kasus usaha kebab. Strength, kekuatan. Yang pertama, kekuatan yang dimiliki menggunakan WiFi. Yang kedua, harganya murah. Yang ketiga, konsep duduknya nyaman untuk santai. Rasanya yang enak dan memiliki kandungan gizi. Terakhir, bahan baku mudah diperoleh dan terjangkau kebutuhan. Setelah analisis pesaing, maka beberapa langkah berikut ini harus dilakukan. Yang pertama, mengutamakan makanan yang bebas bahan pengawet. Yang kedua, mulai mengelola website dan forum online dengan baik. Yang ketiga, bila perlu, lebih tonjolkan gaya anak muda zaman sekarang. Dan terakhir, terus mempertahankan harga yang merakyat. Sekian dan terima kasih.